ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya di kolom chat, tapi saya lebih ke gini, lebih banyak ke satu atau dua narasumber. Jadi ini saya mencoba untuk membagi secara adil begitu. Semoga tetap terjawab meskipun tidak ditujukan ke narasumber yang diinginkan gitu. Andes Muhammad Aswin MAP, kami mohon untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan Wahyu dan Rizali. Kedengaran ya Bu ya? Terdengar Bapak. Ya, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab kedua pertanyaan ini mungkin secara sekaligus. Ada konteks kekuasaan atau politik, ada konteks pemerintahan, birokrasi ataupun konteks kekuasaan. Kalau negara kita, negara yang menganut demokrasi, akan ditandai dengan adanya partai-partai. Nah, partai-partai ini menjadi ciri bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Beni tadi ya, kalau nggak salah, demokrasi kita itu apakah sudah betul prakteknya itu demokrasi? Pak Tengku barangkali tadi, Pak Tengku Amri. Ya, apakah betul prakteknya itu demokrasi dari rakyat untuk rakyat? Kedaulatan itu dari rakyat untuk rakyat. Karena kedaulatan itu adalah hak eksklusif untuk mengontrol masyarakat. Untuk ya pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Nah, kalau dalam kasus pilkada, prakteknya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tengku, cenderung praktek demokrasi itu dipegang ataupun pengaruh para mafia ataupun pemilik modal. Nah, dalam konstelasinya itu, pemilik modal memiliki calon, sementara calon cenderung tidak memiliki modal. Hanya memiliki massa, pamor, terkenal, dan memiliki barangkali suara ya untuk diraup sebanyak-banyaknya, sehingga apa dulu Pak? Beginner. Jadi dalam konteks itu akhirnya apa? Modal yang menentukan. Dalam grafik kerucut itu ya kapitalisme dibuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat, tetapi hanya segelintir orang yang mampu, si pemilik modal yang puncak itu. Puncak ini memiliki masyarakat, pemilik modal ini, kapitalisme ini memiliki masyarakat, masyarakat ini diberi dana untuk memilih calon, padahal kita demokrasi. Akhirnya apa? Kapitalisme yang berjalan. Maka pemimpin yang lahir itu ya lahir dari kapitalisme. Pemimpin itu sendiri, calon-calon itu tidak memiliki massa ya sebenarnya, karena dia tidak punya uang yang menentukan. Itu yang saya tangkap mungkin dari Bapak Tengku ya. Kalau saya baca ini Pak Tengku ini sudah banyak pengalaman barangkali di Aceh barangkali. Saya lihat dari pemaparannya gitu. Yang kedua, partai sebagai laboratorium, pabrik yang akan merekrut. Nah, dalam fungsi kepartaian itu kan fungsinya apa? Rekrutmen anggota. Apakah mereka itu juga mempraktekkan persoalan mafia uang? Nah, ketika itu dilakukan, maka jangan heran untuk mendudukkan calon, menentukan nomor sepatu, nomor peci, itu juga ada korelasinya di uang gitu. Nomor kecil sekian, nomor besar sekian. Nomor sepatu sekian, nomor baju sekian gitu. Jadi ada korelasinya gitu. Belum lagi penempatan dapil. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka muncullah pemimpin-pemimpin kita akibat daripada transaksional itu. Saya singkatkan saja. Nah, ketika dia duduk jadi pemimpin, yang terpikir di benaknya adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Berember-ember itu.
Mungkin dalam 3 tahun priorisasinya dia akan berpikir akan mencalonkan kembali, akan mencalonkan, mempertahankan segala macam, maka perlu dana, perlu uang. Maka rakyat tidak akan terpikirkannya gitu. Tidak akan terpikirkannya lagi karena dia sudah asik dengan keinginannya untuk periode berikutnya gitu. Nah, konteks pemerintahan, pemerintah ini adalah birokrasi formal, lahir secara formal melayani masyarakat. Nah, masyarakat dilayani tentunya dalam pelayanan masyarakat, pergerakan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat itu. Sekarang pemerintah kita ini, para birokrat ini, jadi pemerintah dia di SK-kan, tentunya SK yang tidak berdasarkan kebencian ya Pak, Bapak Ibu ya, ataupun karena cinta yang berlebihan, tidak. Tapi objektivitas, adil, bahwa seorang duduk di situ secara formal, tadi disinggung juga oleh Pak, ada formal informal, apakah dia ini sudah menanyakan hatinya gitu, saya ini dipilih untuk publik atau untuk anak istri gitu loh. Kalau untuk anak istri, belanja ke Singapura, sekolahkan anak ke Belanda, kembali, nah itu akhirnya. Tapi kalau dia berpikir untuk publik, dia akan mesejahterakan rakyat, mencerdaskan, dia perhatikan nafkahnya dan segala macam ya. Nah itu baru pemerintah yang benar itu. Pejabat yang benar itu, penyelenggara benar. Maka dalam hal ini ada 3 saya lihat dalam pemerintahan itu. Satu adalah penjamin daripada rakyat ini adalah penjamin. Dalam pengertian begini, saya kemarin merespon sebenarnya Omnibus Law itu. Penjamin itu apa? Negara kita ini ada 3 kelompok yang harus bekerja sama. Yang pertama penjamin. Penjamin ini adalah mereka-mereka yang bekerja ya, cenderung informal. Buruh, petani, tukang, dan segala macam itu. Ini adalah orang-orang yang menafkahi keluarganya ribuan bahkan jutaan. Dan hasil keringat sendiri dan diatur oleh negara gitu. Kemudian ada yang namanya pengaman. Pengaman ini adalah kelompok yang mengamankan para buruh, para pekerja, para segala macam, itu mereka harus amankan. Dalam pengertian agar mereka bekerja dengan nyaman, menghidupi keluarganya dengan nyaman, dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir adalah para pelindung. Pelindung itu siapa? Pemerintah. Yang dipilih itu. Apakah mereka melindungi rakyat? Nah, kalau ketiga ini kerjasama, pelindung, pengaman, pekerja, misal TNI Polri yang kedua tadi, dan presiden eksekutif seluruhnya, negara ini akan toibatul warpur, gemah ripah zina, loh zinawi, kan gitu, akan tercapai itu. Tapi kalau ini terjadi, penjamin para buruh tidak cocok dengan pemerintah, tidak dengan polisi, demonstrasi, main kekerasan anarkis, maka negara kita tidak akan terwujud baldatun toibatul warpur itu. Nah ini, ketika kekuasaan muncul dari partai politik itu, pemerintah bagaimana? Biasanya dia condong seperti angin, seperti daun. Kalau mohon maaf, partai A yang berkuasa, para birokrat kita itu akan condong. Kalau partai B, dia akan condong. Nah hari ini partai apa yang berkuasa? Birokrat kita, pelayanan kita, dan pemerintah kita, dia akan condong. Kalau tidak, akan dievaluasi dia. Berdasarkan apa? Wallahu alam, benci apa tidak gitu. Wallahu alam ya. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kedaulatan hari ini kedaulatan kita berjalan sangat cepat. Karena kenapa? IT, media-media sosmed itu cepat berkembang, di mana saja pun cepat diterima. Birokrat kita barangkali lebih cepat anak-anak muda kita menangkap persoalan di luar negeri daripada birokrat kita sendiri. Kenapa? Karena IT, medsos, John Biden terpilih hari ini rakyat sudah tahu, di kedai-kedai kopi tahu. Jangan-jangan Pak Bupati nggak tahu terpilih apa, karena cepat dia. Jadi dipengaruhi, kedaulatan kita dipengaruhi oleh perkembangan daripada internasional, menurut saya seperti itu. Nah, sementara kita asik masuk dengan persoalan antar kita sendiri, internal gitu. Ribut sana, ribut sini. Akhirnya apa? Ya kalau ribut mendapat, ini ribut nggak mendapat pula. Masalahnya di situ, akhirnya pragmatis semua terjadi gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bagaimana dengan Islam? Nah Islam itu kan, konteks Islam itu kan konsepnya adalah ketuhanan.
Tidak ada bentuk dalam Islam itu cara memilih pemimpin yang permanen gitu. Kalau presiden itu ada konflik dulu, ada aklamasi, ada dipilih. Yang ada apa? Prinsip. Prinsip dalam Islam itu amanah, fatonah, adil itu dilahirkan dari mana? Musyawarah, mufakat, dan tidak mengharamkan yang namanya one man one vote, tidak mengharamkan pemilihan, tidak. Tetapi harus dimulai dengan musyawarah. Lahirlah pemimpin yang disepakati yang bersama-sama mendukung kebijakannya. Maka dalam rangka itu Bapak Ibu sekalian, kalau presiden itu ya tidak memperlihatkan itu. Nah sekarang anak-anak kita mempertanyakan bagaimana langkah-langkah kami. Langkah-langkah hari ini, kalau memang pemerintahan kita itu ada keran-keran yang boleh mengontrol ya. Nah, kalau partai politik itu kan dia mengerukrut para mahasiswa kita yang pemimpin mahasiswa ataupun yang cukup berpengalaman sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar dia untuk mendidiknya lagi, kemudian direkrutnya terus. Nah, berupayalah untuk tidak menghindarlah daripada money politik dari persoalan-persoalan praktek daripada perekrutmen di dalam politik. Dan harus ada menunjukkan bahwa itu ya tidak senanglah, benci. Yang kedua, pemerintahan ataupun kekuasaan apakah kita dibenarkan, dibolehkan untuk segala macam itu? Ya, kalau kita serahkan pemerintahan orang ataupun kelompok untuk melakukan pemerintahan, tetapi pemerintahan tidak benar, maka alamatnya itu adalah menuju kehancuran. Apakah kita biarkan? Maka wajib kita mengganti itu. Kalau misalnya tidak rela kita kalau orang itu memerintah dibawa pada kehancuran, maka kita punya yakin bersemangat ataupun berupaya untuk menggantinya dengan apa? Ya tentunya dengan untuk lebih baik tentunya, bukan untuk yang lain hal seperti yang lain gitu. Barangkali ini yang sedikit menjawab menjawab kawan-kawan adik-adik kita lah dari UIN 2 orang itu tadi. Kemudian pemimpin itu harus ada aturan yang tegas, ya, harus ada kesepakatan yang tegas. Kemudian kedaulatan itu juga anugerah dari Allah SWT, amanah dan pertanggungjawaban, kata Pak Abdullah, bukan hari ini aja kita hidup, ada nanti dunia lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban kita. Sudah benar kita nggak menjadi seorang pemimpin? Barangkali itu saja Ibu Maharani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Aswin.